Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya belajar PPKN lagi ya. Seperti biasa, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Sebelum melanjutkan materi minggu ini, Ibu ingatkan materi minggu kemarin ya, terutama yang berkaitan dengan soal nomor 5. Nomor 5 itu pertanyaannya, apakah mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia masih bisa dipakai untuk saat ini? Bentuk perjuangannya ya yang ditanyakannya. Apakah bentuk perjuangan mempertahankan NKRI masih bisa dipakai saat ini? Nah, dari seluruh siswa yang mengumpulkan tugas belum ada yang tepat. Nah, entah karena tidak memahami pertanyaannya atau tidak memahami materinya. Padahal sudah Ibu ingatkan, silahkan materi dibaca ya, mencari sumber lain kalau materi sumber yang Ibu sediakan tidak ada, misalnya di buku tidak ada, di modul tidak ada, kalian bisa searching kan via internet. Nah, bentuk perjuangan mempertahankan NKRI awal-awal kemerdekaan itu ada dua bentuk. Pertama, bentuk atau secara fisik ya. Mengapa secara fisik pada saat itu? Karena memang ancamannya berupa ancaman militer. Jadi di situ ada semacam pertempuran. Artinya berarti perjuangannya secara fisik. Nah, kemudian berikutnya yang kedua adalah menggunakan otak atau melalui perundingan-perundingan atau perjanjian-perjanjian. Nah, dari dua bentuk itu, manakah yang sekarang masih bisa dipakai? Apakah dua-duanya? Jawabannya bergantung pada ancaman yang dihadapinya. Apakah pada saat ini kita menghadapi ancaman militer? Jika tidak, berarti perjuangan secara fisik tidak relevan atau tidak digunakan. Jadi yang digunakan apa? Ya otak. Karena ancaman yang terjadi pada saat ini berupa ancaman non-militer. Seperti saat ini ya yang sedang kita hadapi hampir di semua negara, yaitu pandemi COVID-19. Musuh yang tidak terlihat, tapi kita perlu berjuang untuk bisa menyelamatkan dan melangsungkan kehidupan bangsa dan negara. Nah, caranya bagaimana? Itu ya. Itu maksudnya. Kemudian ancaman lainnya, misalnya dengan sekarang berkembangnya ilmu teknologi yang sangat pesat, tidak menutup kemungkinan beredarnya paham-paham negatif. Misalnya beredarnya narkoba, prisek, pergaulan bebas, itu merupakan ancaman bagi negara. Perlu perjuangan untuk membela negara. Jadi di modul juga dijelaskan bahwa perjuangan membela negara itu bergantung pada ancaman yang dihadapinya. Setiap masa pasti ada perbedaannya. Nah, silakan kalian pahami lagi lebih lanjut. Kalau menghadapi beredarnya narkoba, apa wujud bela negara dari kalian sebagai siswa atau kita sebagai bangsa Indonesia? Apa bentuk perjuangannya? Menurut Ibu itu lebih kepada menanamkan moral yang kuat, menanamkan iman yang kuat agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Itu ya sedikit mengenai materi minggu kemarin. Nah, untuk hari ini materi hari ini yaitu pengabdian sesuai dengan profesi. Pengabdian sesuai profesi merupakan salah satu bentuk bela negara.
bentuk bela negara yang sudah dijelaskan kemarin itu ada 4 ya. Pertama, pendidikan kewarganegaraan. Kedua, pelatihan dasar kemiliteran. 3, pengabdian sebagai TNI secara sukarela atau wajib. Dan keempat, yaitu pengabdian sesuai profesi. Nah, yang akan dibahas saat ini. Maksudnya apa? Ya, pengabdian sesuai profesi. Kalian sebagai pelajar, apa pengabdiannya? Gitu. Nah, dari materi hari ini tujuannya adalah menganalisis bentuk-bentuk pengabdian sesuai dengan profesi. Kemudian yang kedua, menampilkan kreasi dalam upaya bela negara pada masa sekarang. Nah, ini ada beberapa gambar. Sebenarnya ada di modul juga ya, karena Ibu ambil dari modul. Ini misalnya, nah, ada pengabdian sesuai profesi. Profesi apa saja nih? Macam-macam ya. Ini kalian perhatikan, ini profesi apa? Nah, mereka mengabdi sesuai profesi. Misalnya, ini dokter merawat pasien, ini juga ya. Kemudian ini insinyur ya, pengabdiannya apa? Ini juga ya. Nah, kamu sebagai siswa, apa pengabdian kamu sebagai siswa? Tuh ya. Nah, berikutnya ini petugas penggali kubur. Relawan penggali kubur. Ya. Nah, berikutnya ini. Nah, yang ini mungkin selain sebagai bentuk yang ketiga, yaitu pengabdian sebagai prajurit TNI, juga ini bisa masuk sebagai pengabdian sesuai dengan profesi. Tuh, banyak ya. Petani juga, apakah petani bisa bela negara? Tentu saja. Banyak jasa petani yang kita rasakan ya. Tanpa petani mungkin kita akan susah untuk bisa makan. Nah, ini adalah gambar-gambar yang menerangkan pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, berikutnya ini adalah contoh poster. Maksudnya apa ya? Ini untuk mencapai tujuan yang kedua, menampilkan kreasi dalam upaya bela negara pada masa sekarang. Nah, contohnya ini dalam bentuk poster ya. Nah, poster itu apa? Nah, ini ada 2 contoh bentuk poster berkaitan dengan kondisi saat ini ya. Social distancing apa? Ini juga ya. Nah, untuk lebih jelasnya, dari gambar tersebut, bisa Ibu rangkum seperti ini. Salah satu bentuk bela negara adalah pengabdian sesuai profesi ya. Nah, bela negara tadi bentuknya ada 4 ya. Salah satunya adalah pengabdian sesuai profesi. Contohnya dokter menangani pasien COVID. Guru juga misalnya memberi pelayanan kepada siswa. Nah, kemudian poster itu apa sih? Poster merupakan sebuah media untuk menyampaikan informasi di mana di dalam poster itu terdapat tulisan, gambar, atau gabungan keduanya. Tujuan dari poster adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca berupa ajakan, perkenalan, pemberitahuan yang cukup efektif untuk menarik perhatian orang banyak. Nah, dengan definisi dan lain sebagainya ya, ada tujuannya. Kalian diharapkan bisa memahami apa itu poster dan selanjutnya bisa membuatnya sebagaimana yang akan Ibu tugaskan untuk pertemuan minggu ini. Nah, ini tugasnya ya. Tugasnya ada 2. Jawab pertanyaan berikut. Nomor 1, ada 4 bentuk bela negara, diantaranya adalah pengabdian sesuai profesi. Bagaimanakah peran masing-masing profesi dalam penanganan COVID-19? Kemudian yang kedua, buat poster bela negara di lingkungan keluarga yang melibatkan anggota keluarga. Itu untuk tugas minggu ini. Perlu kalian ketahui, materi
materi bab 6 atau unit 2 modul PJJ itu pertemuan ini Ibu anggap sudah Ibu sampaikan ya. Jika kalian masih merasa kurang, ya seperti biasa, seperti yang sedang Ibu sampaikan, bahwa kalian bisa searching via internet. Ibu sudah menyediakan sumber buku PPKN dan modul PJJ ya. Minggu depan insya Allah kita akan ulangan harian bab 6 atau unit 2 tentang bela negara. Ingat ulangannya, ulangan harian 2 itu Ibu akan buat isian singkat. Jadi silahkan kalian baca bukunya. Yang tidak pernah baca tentu saja yang kemarin juga nilainya 0. Karena jawabannya kemana-mana ya. Kalau isian singkat silahkan isi sesingkat-singkatnya. Paling banyak 3 suku kata ya. Kalau tidak diperlukan tidak usah 1 suku kata. Jangan mengulang kata yang sudah tercantum. Tuh ya. Untuk ya sekali lagi itu untuk minggu depan kita akan ulangan harian, materinya materi bela negara. Seperti biasa Ibu menggunakan Google Formulir. Demikian materi dan beberapa penjelasan yang perlu kalian perhatikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahaminya. Kemudian yang terpenting adalah melaksanakannya. Karena tidak ada keberhasilan yang tanpa proses. Jadi kalian kalau ingin berhasil, ikuti prosesnya. Ya, sampai di sini tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.